Oke, kenapa kita perlu mempelajari? Kenapa? Saya di sini tadi bilang bahwa road to market ID itu punya jargon. It's more than just a distribution. It's a sustainable execution. Jadi yang namanya eksekusi itu memang harus berkesinambungan dan berkelanjutan. Nggak bisa cuma eksekusi cuma satu aja, itu nggak bisa. Nggak ada green apa namanya uh, dieksekusi seumur hidup hanya satu model aja, itu nggak ada. Ada mungkin tapi nggak banyak. Tapi industri pada umumnya itu selalu apa namanya berevolusi sehingga mencari mana pasar yang tepat. Di situ, jadi pada saat strategi itu dirubah di atas, biasanya yang bawahnya nggak berubah. Nah, itu yang menyebabkan cross nggak ketemu ya. Oke, next itu. Kenapa? Satu, consumer itu selalu mencari hal-hal yang baru. Nggak nemu di offline, dia nyarinya di nggak nemu di online di e-commerce satu Tokopedia, dia cari di Blibli, nggak nemu Blibli dicari di Lazada. Terus karena consumer itu akan selalu cari kemanapun. Consumer itu pengen dapat experience yang baru. Consumer itu pengen selalu coba hal-hal yang baru. Apalagi apalagi kalau konsumernya itu adalah FOMO ya, dan mereka akan terus cari. Nggak nemu di online, mereka carinya di offline ya. Nggak nemu di offline, mereka tanya. Terus saja itu akan mencari. Yang kedua adalah jangan lupa teman-teman, yang namanya intermediaris ya. Di dalam intermediaris itu ada distributor, wholesaler, agen, reseller yang bawa barang. Yang nggak bawa barang itu ada referral dan apa namanya affiliate, itu yang nggak bawa barang. Kita sebut itu intermediaris, bukan distributor aja. Distributor atau intermediaris juga cari barang-barang yang baru, teman-teman. Distributor kalau tidak mencari barang yang baru, dia nggak akan punya service yang relevan di market. Pada saat si toko bilang, saya minta ini dong produk ini, wah saya nggak punya, saya minta. Jadi distributor itu akan selalu berusaha untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh market. Nah, pertanyaannya, produk kita masih terus dicari apa enggak di market? Ya. Nomor 3 adalah prinsipal harus terus meng-create consumer atau create demand. Jadi menciptakan permintaan di pasar supaya barang ini ada terus di pasar dan dibeli terus oleh toko, distributor, dan intermediaris yang ada. Jadi 3 hal ini terus berjalan, teman. Ya, apalagi pada saat kemarin kita pandemi, online booming sekali, apapun dicari di online gitu kan, ya. Masker sekarang dulu dicari banget, sekarang nggak relevan lagi. Orang masih pakai masker, tapi nggak suatu keharusan, ya. Demand-nya beda. Nah, kenapa? Karena ada 3 hal. Banyak ini sebetulnya surveinya ini, saya ambilnya ini dari Pricewaterhouse ya, di Juni 2022, tapi ini adalah yang terakhir juga dari mereka. Saya kotakin yang 3 aja ini teman-teman ya. Saya kotakin yang apa namanya, yang di sini aja, yang di sini 3 hal. Jadi kalau konsumer itu nggak nemu barang itu, dia misalnya di online itu, tingkat kenaikan barangnya dia lebih rendah daripada offline ya. Nah, kalau misalnya di online ini dia nggak bisa dapat barang, lebih rendah daripada, karena dia akan terus cari, nggak dapat yang saya cari, yang saya tadi bilang, nggak dapat di sini nyari di sini, nggak dapat di sini nyari di sini gitu ya. Nah, tapi di online obstacle-nya ada. Jadi kalau misalnya barang itu kelamaan ngirimnya, orang lebih cepat beli di online, di offline. Jadi pasar online itu memang cepat untuk memberikan informasi, tapi bagaimana konsumer mendapatkan produknya, mereka masih carinya di offline. Ya, banyak yang tanya, Pak ini kalau online berkembang terus, offline-nya gimana? Gak ada masalah, selama Indonesia itu masih kepulauan, offline, distributor, intermediaris, itu masih berkembang. Nanti kita lihat di belakang ceritanya ya.
Next itu adalah, nah di sini yang saya kotakin merah ya teman-teman, mulai dari sini. Ini semua berubah ya. Orang mulai banyak masak di rumah. Ini kalau misalnya teman-teman yang jual makanan, ready to meal, ready to eat, frozen food. Nah, ini masak di rumah meningkat ya. Nah, terus mereka sekarang lebih banyak beli di retailers, bukan di e-commerce ya. Shopping online yang kita tahu beberapa saat kemarin online sempat down, turun ya. Nah, kenapa mereka belanja? Karena mereka sambil jalan-jalan, leisure ya. Terus kemudian kita pindah ke bawahnya. Eh, Konsumen cenderung untuk membeli produk-produk di lokal, situasi apa lokasi yang berdekatan dengan lokasi tempat tinggalnya. Artinya keberadaan barang kita di tempat-tempat yang sesuai dengan market segmennya itu adalah suatu keharusan ya. Belanja di physical store bukan di online itu naik tiga bar ya. Terus belanja macam-macam di retailer naik juga. Jadi sekarang orang mulai kembali lagi untuk belanja di offline. Bukan berarti online-nya enggak, tapi rasanya teman-teman sudah harus perbaikin, sudah harus siap-siap lagi keberadaan produknya di offline ya. Saya nggak melihat angka yang lainnya, tapi 60% orang berbelanja di sekitarnya, di lokal ekonomi, di my local, di compoundnya, di komunitasnya, di toko terdekat di rumahnya. Ya, so make sure teman-teman, kalau misalnya Anda mendistribusikan produk Anda, distribusikanlah di memang market segmennya teman-teman. Oke? Next, ya di sini ada yang namanya mencari pengganti. Ya, kita lihatnya yang kotak di sini aja teman-teman. Ya, kalau misalnya mereka nggak nemu barangnya, apakah mereka akan mencari produk yang sama dengan brand yang beda? Enggak, mereka cari dulu, di compare dulu, ya. Terus apakah mereka akan beli barangnya di sini dengan apa namanya dengan produk yang di online? Mereka membeli, ya. Terus kemudian mereka juga membeli barang-barang di retail yang dengan belanja itu sekalian lah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mereka nggak dapat barangnya, apakah mereka langsung beli? Nah itu tergantung dari seberapa puas konsumen itu pakai produknya kita. Ya, yang dilihat di sini itu nanti adalah yang di almost always, yang di merah ini sama yang frequent. Di mana kalau kita lihat di sini persentasenya cukup tinggi. Ya, itu adalah gambaran dari halaman. Saya nggak baca sampai terakhir karena itu nanti bisa teman-teman baca. Tapi poinnya adalah top 3 yang di atas. Oke. Next adalah di 2023 kita udah tahu mulai dari single channel, multi channel, cross channel, omni channel ya. Teman-teman udah tahu semua omni channel. Kalau single channel ya kita beli ke warung, kalau multi channel kita bisa beli di warung, di online tapi nggak nyambung. Kalau cross channel itu kita bisa beli tiga-tiganya, tapi kalau omni channel itu pernah nggak teman-teman baru ngomong A, tiba-tiba Anda mendapat email mengenai produk A yang Anda cari, Anda mendapat WhatsApp produk A yang Anda cari, Anda begitu buka sosial media muncul tuh di sosial media yang Anda cari ya, itu namanya omni channel. Kemanapun Anda akan diikutin, mulai dari Anda dapat email, Anda cari, kemudian di gadgetnya ya, terus di mungkin juga di PC kalau bisa buka di PC. Terus Anda cari di situ, Anda beli barang, dikasih tahu, terus bisa ngambil di toko terdekat. Nah, itu namanya omni channel. Ya. Kalau bedanya apa cross channel sama omni channel? Kalau cross channel itu Anda belinya di barangnya sendiri-sendiri di lokasinya. Mesennya sendiri, nanti dibawa sendiri, dibawa ke apa namanya ke toko terdekat, baru Anda bisa beli gitu. Anda cari, Anda beli. Kalau di omni channel
Anda di entertain, mulai dari mesennya ya kayak mungkin di road to market ini, begitu Anda daftar, Anda dikirimkan yang namanya greeting emails dan semuanya sampai itu. Jadi Anda nggak perlu repot lagi untuk mendaftar ya. Oke, nah perubahan yang terjadi apa? Consumer behavior-nya berubah, udah pasti. Market aksesnya berubah, data is very important. Cuman kita lihat di sini konsumernya mulai berubah, cara mereka beli dan cara mereka mencari. Challenge-nya apa teman-teman? Kalau misalnya teman-teman itu adalah prinsipal ya, prinsipal itu adalah produsen yang punya barang atau yang bikin barang atau yang punya brand. Kalau Anda nggak menciptakan demand, tidak menciptakan guidance atau direction konsumen untuk membeli produk Anda, dan Anda nggak akan terpilih. As simple as that. Ya, dan sekarang banyak sekali caranya bagaimana kita bisa tetap berhubungan dengan customer ini. Oke? Next, nah saya ngomongin nih, kalau ngomongin distributor, ya, mindahin barang dari satu titik ke titik lain. Teman-teman bisa lihat, ini semua adalah alat-alat atau pihak-pihak yang mendistribusikan produknya teman-teman, ya. Mulai dari ada 4PL ya, 4PL itu for party logistik ya. Terus mulai di situ ada kargo, ada shipper, ada crudable yang untuk produk-produk frozen ya. Itu dari lokal. Terus ada yang regional ya, nggak masuk sih di Indonesia, tapi mereka ada di regional. Terus ada di in-house Shopee Express, kita tahu Blibli ada di Indonesia. Terus legacy itu adalah pemain-pemain lama, Lion, Tiki, DHL, ya si Cepat, GTNT, pemain lama yang main juga di distribution. Ini distribution ya, mindahin barang dari satu titik ke titik lain, bukan fulfillment, bukan distributor, distributionnya aja, logistik part, ya. Terus ada teknologi, ada Gosen, ada Lalamove dan semuanya, ya. Anda mau ngomong memindahkan barang dari satu titik ke titik lain, which is itu adalah mendistribusikan, ya tinggal pilih ini aja. Tapi make sure sebagai pemilik barang, sebagai prinsipal, teman-teman harus create demand-nya. Nah, ya di sini yang kita termasuk salah satu yang dibicarakan di road to market, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari perusahaan distribusi, ya ini perusahaannya, logistiknya, bukan distribusinya. Oke? Opportunity untuk para perusahaan distributor ini atau logistik ini sangat berkembang di Indonesia. Karena apa? Dulu saya punya teman waktu saya bertugas di China, dia bilang, karena dia terus tugas di Indonesia, orang Prancis, dia bilang, Adrian, kalau saya bisa lulus jadi supply chain manager di Indonesia, saya bisa kerja di Mars. Dia bilang gitu. Karena di Indonesia itu very complicated. Ada 3 moda distribution logistik yang ada di Indonesia. Laut ada, udara ada, darat ada. Ya, kapal selam aja belum ada. Jadi, dan itu Indonesia itu adalah archipelago. Negara dengan kepulauan yang banyak. Very complicated. Dari timing, dari waktu shipping, docking, semuanya itu very complicated. Ya. Oke, best practice. Nah, ini saya share best practice saja sama teman-teman.